Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak? Sehat? Sehat, syukur alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita sekarang bisa mengadakan pembelajaran luring ya. Walaupun dengan semangat anak dan keadaan COVID ini kita tidak boleh melakukan prokes. Ini nggak pakai masker kemana? Mana maskernya? Nggak ada. Gak apa-apa ya, yang penting jaga jarak ya. Nah, baiklah, dalam pertemuan ini sekarang ini kita akan menyambung pembelajaran yang lalu, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, sekarang kita yaitu pertemuan yang ketiga, yaitu beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Kemarin kita mengenal Allah dengan melalui Al-Quran, sebagaimana yang dalam Al-Quran dijelaskan tentang Asmaul Husna. Sekarang kita beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Yang kita akan bahas adalah ada 3, yaitu Al-Basir, Al-Adli, dan Al-Adid. Siapa yang tahu Al-Basir? Apa artinya? Al-Basir, Maha melihat. Baik. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, ada berapa Asmaul Husna? 99. Ada 99. Nah, ada 99 ya. Nah, ini aja mula Asmaul Husna ada 99. Asmaul Husna sendiri adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma berarti nama penyebut, dan Husna berarti baik atau indah. Sungguh Ar-Rahman contohnya kan yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Sungguh indah sekali. Tidak ada nama selain nama Asmaul Husna yang paling indah itu. Makanya kita disunatkan memberi nama-nama itu dengan nama Asmaul Husna, Abdul Qadir, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Nah, baik, sekarang kita akan yang pertama, yaitu Al-Basir. Nah, ini nama-nama Husna yang 99, dari mulai Allah Ar-Rahman Ar-Rahim sampai As-Sabur ya. Sabur. Nah, sekarang Al-Basir. Al-Basir artinya Allah yang Maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikitpun dari pandangan. Ibarat jumputnya yang siram makan Allah kanyahon ketahuan ya oleh Allah. Seperti dalam cerita kan ada ya, sebuah pesantren mengadakan ujian, yaitu menyembelih seekor ayam sama masing-masing. Ya, semuanya kan lari mencari tempat bersembunyi sambil menyembelih ayam. Ada satu orang sampai dari pagi sampai sore belum kembali. Kemana si Ahmad? Gak kemasa sembelih ayam satu ekor saja tidak bisa. Udah sore baru kembali. Ahmad, dari mana kamu? Kok ayamnya belum disembelih? Sedangkan kata kiai di sana kan menyembelihnya harus tidak oleh ketahuan oleh siapapun. Ahmad tahu, oleh manusia tidak ketahui, tapi Allah Maha melihat. Saya tidak bisa menyembelih karena masih bisa dilihat oleh Allah. Itu artinya Allah itu kalau kita bersembunyi di kolong jembatan, di bawah batu umpamanya, di dalam gua, tetap Allah Maha melihat. Jadi kalau kita berbuat kebaikan atau kejelekan tetap bisa dilihat oleh Allah. Jangan mentang saya mau curi jambu, tidak ada siapa-siapa, tidak yang tidak tahu, oleh orang tidak tahu, tapi oleh Allah mah tahu. Nah, itu jangan macam-macam ya. Nah, itu sifat basir ya. Walaupun ini mah tidak kelihatan virus corona, oleh Allah mah kelihatan. Nah, itu ya. Jadi Al-Basir itu apa? Artinya Allah Maha melihat, semuanya bisa dilihat oleh Allah, yang besar maupun yang kecil, yang terang-terangan, yang tersembunyi, tetap Allah melihat. Nah, itu ya, itu
Al-Basir. Sekarang yang kedua yaitu Al-Adlu. Al-Adlu artinya Allah Maha Adil. Yang paling adilnya si adil-adilnya itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Maha Adil. Allah menempatkan semua manusia sama di hadapan. Mau yang kaya, mau yang miskin, yang jelek, yang cakep, yang ganteng, yang pendek, yang besar itu sama semuanya makhluk Allah, tidak dibeda-beda. Yang membedakannya ya Allah memulihkan seorang hanya karena ketakwaan. Ketakwaannya artinya banyak yang beribadah, takwa. Apa itu takwa? Apa takwa? Mengerjakan perintah Allah, terus menjauhi yang dilarang. Kata Allah, as-sholat, sholat. Nah, kita harus melaksanakan sholat. Jangan berbohong, jangan mencuri. Kita tinggal. Nah, itu yang paling mulia di hadapan Allah, yang membedakan antara manusia yang satu dan yang lain. Yang lainnya bukan emang kaya kok Allah itu dikasih sayang, yang jelek enggak, tidak. Itu sama saja, Allah itu Maha Adil ya. Semuanya sayang, semuanya dicinta oleh Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan itu artinya ibadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan. Jadi sekali lagi Al-Adil itu apa itu? Maha Adil itu ya. Kita harus ingat tetap Allah itu Maha Adil ya. Oh, saya mau sakit-sakitan, musibah banyak, karena kasihan itu ya, bukan karena Allah tidak kasih penyakit, kita justru Allah kasih penyakit supaya tetap mengingat kepadanya bahwa semuanya apapun itu adalah perintah Allah. Nah, terus sekarang yang ketiga apa? Al-Azim. Nah, apa Azim artinya? Allah Maha Agung, artinya Allah tidak butuh pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluk. Makhluknya itu siapa? Ciptaannya semua makhluk selain Allah. Manusia, terus apa lagi? Gunung, binatang, angin, tumbuhan. Pokoknya ciptaan Allah itu namanya makhluk. Semuanya butuh pada Allah. Tumbuhan kan butuh air. Ya, ada hujan. Binatang butuh banyak air. Kita juga perlu air. Kita cari subur itu kan. Ya, kita cari kalau gak ada air di rumah kita cari kemana-mana karena butuh. Nah, manusia membutuhkan pertolongan dan membutuhkan pertolongan orang lain selain pertolongan dari Allah. Manusia juga butuh pertolongan dari orang lain. Contohnya, nah, kita akan memindahkan mejanya agak boleh sendiri, tidak ke bawah, perlu orang lain. Nah, kita cari Eca, Ai, sini bantu gotong meja. Nah, bisa dipindah. Itu kan butuh ya. Kalau tidak, kita tidak bisa mengangkat meja. Nah, itu menandakan kita harus sayang, harus saling membutuhkan antara kita dengan orang lain. Jangan bermusuh, tapi bersahabat. Itu ya. Manusia tidak bisa tidak bisa hidup sendirian, tidak bisa hidup sendirian, tetap membutuhkan orang lain. Karena manusia ada makhluk sosial, artinya membutuhkan orang lain ya. Tuh, nah itu adalah nama-nama Al-Asmaul Husna. Dengan sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tandanya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Al-Azim itu Maha Agung. Agung itu mulia, artinya besar. Yaitu agung itu yang mulia, maka kita caranya dengan melaksanakan perintah
Contohnya rukun Islam itu perintah Allah itu rukun Islam ya. 1 apa? Sadat. 2 melakukan salat. 3 zakat. 4 5 munggah haji ke Baitul bagi orang yang mampu. Yang tidak mampu mah jangan memaksakan diri. Ada untuk berangkat tidak bisa untuk full. Oh, nggak boleh itu ya. Ada pergi ke haji, keluarga di rumah ditinggalkan terlan, tidak boleh itu. Tetap kita yang mampu. Nah itu ya. Sekali lagi yang kita bahas adalah ada 3, yaitu 1 basir artinya maha melihat. 2 al-adlu artinya Allah maha adil. Yang ketiga artinya Allah maha agung. Nah untuk sementara ada yang mau bertanya tentang Asmaul Husna? Ngerti? Pahimna? Pahimtum? Pahimna. Baik, terima kasih ya. Nah untuk selanjutnya kita Bapak sebelum mengakhiri ada evaluasi, ada ulangan, kalian boleh mencatat. Sudah selesai kita kumpul. Nah, yang akan dicatat nih ya. Kalau udah mengerti mah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Tuh ya. Tuh, tulis. Evaluasi ini. Tuh, tulis. Nah, gitu. Tulis gitu. Apa guna kamu mengerti sifat al-basir? Jelaskan. Terus apa guna kamu mengerti sifat al-adli? Jelaskan. Apa guna kamu mengerti sifat al-ajim? Jelaskan. Bagaimana kita bisa mikir adanya Rasulullah? Jelaskan. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasulullah? Jelaskan. Sebutkan 10 Nabi Rasul. Sudah? Sudah kumpulkan. Sini. Ya, kumpulkan. Nah, udah. Baik. Ayo, sini. Baiklah anak-anak ya. Sekarang masanya masa luring COVID tidak terlalu lama ya. Kita yang singkat-singkat saja sederhana. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Bapak sampaikan untuk diri Bapak sendiri, untuk juga untuk kali, mudah-mudahan menjadi suatu ilmu bagi kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Untuk itu mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kurang kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.